Shalom saudaraku. Saudara, kemarin tanggal 5 November, negara superpower United States of America menyelenggarakan pemilihan presiden ya untuk periode 4 tahun ke depan. Yang bertanding, yang berkompetisi adalah Presiden Donald Trump yang notabene pernah jadi presiden 4 tahun yang lalu, periode sebelum 4 tahun yang lalu. Kemudian dia dikalahkan oleh Joe Biden selama 4 tahun dan dia berjuang lagi untuk periode yang kedua dan kali ini berhadapan dengan Kamala Harris yang adalah wakil presiden dari Joe Biden, petahana saudaraku ya. Dan kita tahu hasilnya, ya saya cukup curious untuk mengetahui hasilnya dan kita semua sekarang sudah tahu bahwa Donald Trump menang kembali, saudara. Jadi ini Donald Trump masuk ke periode kedua meskipun sempat terhenti selama satu periode yang mana dia dikalahkan oleh Joe Biden. Nah, saudara, apa yang akan terjadi tentunya dalam terang firman Tuhan yang berkait dengan terpilihnya Donald Trump kembali menjadi presiden Amerika. Nah, saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini semua mata tertuju kepada negara Israel sebagai lonceng zaman. Kalau sampai Israel itu bergejolak, kita harus mengamati ada apa, begitu ya. Dan saat ini memang sejak 7 Oktober tahun lalu penyerangan dari Hamas di mana membunuh dan menculik akan warga sipil Israel dan itu membuat kemarahan dari pemerintahan Israel yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu dan ya akibatnya perang panjang Gaza luluh lantak, saudaraku. Dan repotnya pihak Hamas belum mau melepaskan sandera. Ya, jadi sangat-sangat ngeri karena perang itu nggak ada bagusnya. Saya sudah ulang-ulang katakan, saudaraku, rakyat sipil dari kedua belah pihak pasti yang menderita. Tentara, ya tentunya mereka harus membela. Nah, repotnya pihak Palestina itu bukan Palestina secara resmi yang berhadapan-hadapan dengan Israel, tetapi Hamas, yaitu satu kelompok yang ada di Palestina. Dan kemudian berlanjut ke ini, kelompok Hizbullah yang ada di selatan Lebanon yang sekarang sedang dihancurkan oleh pasukan IDF. Nah, saudaraku, sekarang bagaimana sorot terang firman Tuhan menyikapi dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika? Saya mengikuti, saudara. Kalau saudara mengikuti 2 tayangan dari video yang lalu, di mana saya sampaikan tentang Abraham Accords, yaitu perdamaian Abraham yang ya beberapa tahun yang lalu ketika Donald Trump memerintah, dia punya seorang menantu yang bernama Jared Kushner, yang adalah seorang Yahudi, ya. Dan Jared Kushner ini sangat giat untuk memperdamaikan antara negara-negara Arab yang notabene negara Islam dengan Israel. Dulunya mereka nggak suka, tapi ini diperdamaikan, saudara. Ada 4 negara ya, saya sudah singgung di dalam tayangan yang lalu, Abraham Accords itu, saudara bisa cari ya, saudara bisa cari Abraham Accords. Di situ peran Jared Kushner luar biasa. 4 negara, Uni Emirat Arab, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. 4 negara itu sudah menandatangani perdamaian dengan Israel. Tapi terhenti karena mertuanya gagal untuk melanjutkan kepresidenannya, terganjal oleh Joe Biden ya. Nah, sekarang kembali. Nah, pertanyaan saudaraku, apakah
Jared Kushner akan kembali berperan. Saya juga membuat satu pengajaran video, saudara bisa ketik Jared Kushner begitu ya. Nanti saudara bisa mengikuti akan pandangan beberapa orang yang mengkaitkan apakah Jared Kushner ini adalah antikristus yang akan datang dan sebagainya. Tentunya kita nggak boleh tergesa-gesa, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Jared Kushner ini menurut saya alkitabiah. Karena apa? Karena kalau antikristus itu muncul, pada awalnya dia dikira oleh orang Israel adalah Mesias. Jadi bangsa Yahudi menolak Yesus Kristus dari Nazaret itu sebagai Mesias, bahkan disalibkan, kemudian ditikam, saudaraku ya, dengan tombak itu. Nah, itu semua menggenapi akan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara baca peristiwa penyaliban itu dalam Mazmur 22 itu jelas sekali, detail sekali. Dan itu sudah digenapi oleh peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian hamba yang menderita di dalam hidden chapter di Yesaya 53 itu jelas sekali. Tetapi mereka tetap menolak, saudara, tetap menolak. Ya, itu misteri ya. Kalau saudara baca di dalam Roma 11 ayat 25 itu misteri. Itu adalah rahasia, misterinya Tuhan. Mengapa Israel tegar tengkuk, keras hati, tidak mau menerima Yesus. Yang menerima ada, saudara, murid Tuhan semua juga orang Yahudi ya. Kemudian gereja mula-mula pada awalnya juga orang-orang Yahudi, tapi kemudian yang bagian terbesar menolak dan akhirnya zaman berubah menjadi zaman gereja, di mana kasih karunia itu sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi sampai hari ini. Jadi kita ini bukan Israel, tapi kita Israel rohani, saudaraku ya. Kita bukan Yahudi, tapi kita ini menjadi milik Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa apa hubungannya dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika? Menurut saya akan ada kelanjutan dari kiprah sang menantu yang luar biasa ini, yaitu apa? Kalau di pemerintahan Trump yang lalu, Jared Kushner sebagai penasihat senior kepresidenan berhasil melobi negara-negara Arab atau negara-negara Islam, saudara, untuk masuk dalam kelompok Abraham Accords, kesepakatan Abraham, maka saya yakin bahwa ini akan dilanjutkan, di mana sebentar lagi kita akan melihat bagaimana peran Jared Kushner. Cuma agak berbeda, karena sekarang ini ada perang, ya, ada tembak-menembak, bahkan Iran juga sudah mulai rudal-rudalnya itu dikirim, ya, ditembakkan, dan ada balas-balas. Ini kan sudah beda situasinya dengan 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saudaraku. Jadi menurut saya peran dari Jared Kushner ini justru sangat menentukan apakah dia berhasil melobi agar negara-negara ini dan memperdamaikan. Tetapi yang menarik dalam speech atau pidato Donald Trump, dia menyatakan bahwa saya akan mengakhiri perang di Gaza. Nah, kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari Jared Kushner, dia diwawancara 1 hari sebelum pemilu, sebelum pilpres, ya, coblosan, itu dia ditanya, kalau mertuamu menang, apa yang akan kau lakukan? Dia berkata bahwa Gaza yang sudah menjadi puing-puing akan saya bersihkan dan saya akan membangun kembali Gaza dengan perumahan yang bisa dihuni. Wow. Untuk siapa? Ya, untuk penduduk sipil yang dulu tinggal di situ. Jadi orang-orang Palestina, saudara. Ini kan luar biasa. Jadi apa yang direncanakan, yang dikatakan dalam rencana Jared Kushner, karena dia memang pengusaha properti, saudara.
Jadi dia ngerti soal membangun sebuah kota itu, dia tahu caranya. Nah, kalau dia benar-benar melakukan itu kan antara Palestina dan Yahudi, karena Jared juga seorang Yahudi, bahkan dia agama Yahudi Ortodoks, dia kan mewakili, meskipun dia American, saudaraku ya, dia mewakili. Apalagi dia menantunya Donald Trump, Presiden Amerika saat ini. Dia mewakili, ini akan membuat perdamaian. Nah, saudaraku, dalam Abraham Accords yang lalu, itu disepakati oleh 4 negara tadi ya. Yang satu kan 7 negara-negara kecil yang menyatu dalam UEA, Uni Emirat Arab itu, kemudian 3 negara yang lain. Ini dikatakan bahwa mereka berjanji akan damai dengan Israel tanpa mengkaitkan masalah Israel-Palestina. Jadi kalau Israel-Palestina seperti apa, mereka tetap berdamai dengan Israel. Dan itu sudah disepakati, sudah berhasil 4 negara itu. Bagaimana kelanjutannya, saudara? Kalau Mesir, Yordania memang sudah lama mereka tidak lagi bermusuhan dengan Israel. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang lain, seperti Lebanon, yang mana ada Hizbullah di dalamnya. Kemudian bagaimana dengan Suriah, ya, dan Syria ya, dan sebagainya. Ini saudaraku yang kita akan nantikan. Wait and see apa yang menjadi langkah-langkah dari Donald Trump dan menantunya, yaitu Jared Kushner yang adalah seorang Yahudi. Nah, Yahudi Amerika, saudaraku. Saya ngajak Anda sekarang membaca ayat yang berkali-kali sudah kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, berarti akan ada masa damai dan aman. Kalau sekarang masa perang, wah ini tidak tergenapi ini. Harus masuk masa damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya ada yang berkata, nah itu Israel sebelum tanggal 7 Oktober. Ya ada benernya, saudaraku ya. Tapi itu kan sebagian kecil. Apa yang kebinasaan yang menimpa itu kan ada di kibuts yang dekat dengan jalur Gaza itu. Kemudian orang-orang yang ada di festival yang pada waktu itu ditembak, dibunuh, kemudian diculik. Itu benar mereka ngalami ini ya. Damai, aman, ayo kita pesta, festival, musik begitu ya. Nah tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, itu terjadi. Tapi itu kan kecil, saudara. Ya, lingkup kecil saja. Dan itu menjadi pemicu yang sekarang malah tidak ada damai sama sekali antara Israel dan Hamas yang notabene korbannya itu adalah rakyat Palestina. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, diumpamakan oleh Rasul Paulus seperti perempuan yang hamil, tahu perutnya makin gede, waktunya sudah dekat, sadar kadang-kadang juga sakit-sakit, mules-mules, tapi belum waktu kesakitan bersalin. Nah nanti tiba waktunya, artinya itu waktu berjalan dan pasti ada saat di mana lahir. Yang lahir apa? Ini berbicara tentang hari Tuhan. Kalau saudara baca ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang dimaksud hari Tuhan itu apakah kedatangan Tuhan? Iya, saudara. Kedatangan Tuhan juga disebut hari Tuhan. Mereka pasti tidak akan luput dengan apa yang sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu sampai hari ini kita nantikan, di mana ada hari Tuhan. Hari Tuhan itu semua yang mana Tuhan ambil urusan dunia ini waktuku untuk menggenapkan apa yang sudah aku firmankan. Itu hari Tuhan. Nah, di dalam hari Tuhan itu selain kedatangan Tuhan apa? Nah, saudaraku, karena di sini bicara tidak akan luput, itu berarti kan ada sesuatu yang sifatnya menakutkan, sifatnya mengerikan, saudaraku, tidak akan luput. Nah,
kita harus belajar, saudaraku ya. Sekarang kita lihat 2 Tesalonika. Ini juga sudah berulang kali saya sampaikan tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kalau hari Tuhan itu salah satu yang agenda terbesar dalam hari Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara, di sini tentang kedatangan Tuhan kita, ayat 1 itu, Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Saudaraku, Tuhan Yesus datang, kita terhimpun. Ini hari pengangkatan. Ini hari pengubahan tubuh. Ini hari kebangkitan. Ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas, bingung, atau gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan kami, atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Belum, gitu. Meskipun ada geger-geger, ada ribut, ada bait Allah dihancurkan, itu belum, gitu ya. Ada orang-orang Yahudi dibunuh sampai jutaan, itu belum, gitu ya. Ada aniaya terhadap orang Kristen, tapi belum. Pada zaman Rasul Paulus itu belum. Ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi artinya tentang eskatologi itu rawan penyesatan, kita harus waspada. Sebab ada yang ngomong, nanti tanggal sekian Tuhan datang, tanggal sekian nanti pengangkatan, ya tahun sekian pengangkatan, ya sudahlah. Itu semua bisa menjadi penyesatan. Pengangkatan akan terjadi, tapi dikatakan jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Perhatikan kalimat berikut. Sebab sebelum hari itu, hari tergabungnya kita, terhimpunnya kita dengan Tuhan Yesus, haruslah datang dahulu murtad. Artinya di dalam kekristenan ada murtad. Mereka meninggalkan Yesus, mereka menolak akan ketuhanan Yesus. Nah itu sudah ada ya, yang sekarang ada pendeta yang tadinya hebat, tiba-tiba mulai ngajarkan Yesus itu bukan juru selamat gitu ya. Yesus itu bukan Allah, dia bukan Theos, bukan Hotheos dan sebagainya. Itu sudah ada, sudah murtad ini. Dan haruslah dinyatakan dahulu, ini perhatikan yang kedua, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Semua penafsir sepakat ini adalah antikristus, harus dinyatakan dahulu. Berarti kalau tadi ya aman, damai, kemudian hari Tuhan tiba, yang mendahului kita terhimpun dengan Tuhan Yesus apa? Kedatangan Tuhan yang kita terhimpun dengan Dia apa? Manusia durhaka dinyatakan. Sebab itu saudaraku, saya pada waktu ditanya oleh beberapa teman, menurut Pak Theo bagaimana? Apakah perang Israel dan negara-negara sekitar, termasuk dengan Iran yang ditopang, didukung oleh Rusia dan China juga, kemudian Israel tentunya didukung NATO dan Amerika. Apakah ini akan terus berlangsung dan akan berakhir dengan perang dunia ketiga, perang nuklir yang pernah juga saya bikin videonya. Apakah seperti itu? Saya punya keyakinan tidak. Karena harus ada masa damai. Mengapa demikian? Karena orang Israel, orang Yahudi itu menantikan Sang Mesias yang bisa membangun bait Allah. Saya pernah tanya dulu ya dengan seorang tour guide kami, seorang Yahudi, ya, seorang Judaism, ya dia termasuk agak religius begitu, secara meskipun tidak terlalu. Nah, waktu saya tanya, menurut Bapak, kapan bait Allah itu akan berdiri? Ya, dia menjawab sambil lalu dia berkata, itu bukan urusan saya, itu urusan Mesias. Berarti dia menantikan Mesias. Hanya Mesias yang bisa membangun bait Allah. Itu keyakinan mereka, saudara. Nah, siapa yang bisa membangun bait Allah? Itulah Sang Mesias. Tapi pada waktu pentahbisan bait Allah itu. Nah, saudara perhatikan.
Saya baca lebih lanjut ya ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ternyata dia meninggikan diri di atas semua yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, inilah tanda. Dia bisa membangun bait Allah. Di manakah bait Allah berdiri? Dulu pernah saya bahas juga. Kalau Donald Trump pernah mencoba mengkotak-katik akan ayat dari Wahyu 11 yang katakan bahwa yang halaman jangan dihitung, jangan diukur. Yang diukur itu adalah yang bukan halaman, jadi bait sucinya. Karena yang halaman itu sudah diserahkan pada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Itu kan ada, saudaraku, di dalam Wahyu 11, saudara bisa baca sendiri ya. Nah, dulu Donald Trump pernah mengusahakan sebelum dia lengser ya, sebelum dia dikalahkan oleh Joe Biden. Dia mencoba dan katanya sudah hampir deal itu ya, karena dibayar cukup mahal, bahwa Bukit Bait itu yang sebelah sini, jadi itu nanti Dome of the Rock akan dianggap itu bagian halaman, apalagi Al-Aqsa itu dianggap sebagai halaman, sedangkan yang dianggap sebagai bait suci itu adalah seperberapa dari seluruh Bukit Bait itu, yang mana mereka meyakini Dome of the Tablet, ya, yang kecil itu ya, saudara yang pernah ke sana kan tahu Dome of the Tablet itu di bawahnya justru ada tabut perjanjian. Kenapa disebut Dome of the Tablet? Tablet itu kan dua loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian. Saudaraku, kita nggak ngerti apakah yang pembangunannya itu seperti apa. Karena sekarang kalau mereka meyakini bahwa tabut itu ada di bawah Dome of the Rock, ya, itu ya kubah emas itu, lah ya kan bagaimana, itu kan tempat ibadah, tempat suci, tempat ibadah yang dihormati dan disucikan oleh agama lain. Bagaimana? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin orang Yahudi bisa mendirikan di tempat itu. Tapi kita nggak ngerti betapa hebatnya sang antikristus itu bisa tiga posisi, saudaraku ya. Ekonomi dia bisa membangun ekonomi menjadi baik, kemudian secara politik dia bisa melobi dan membuat semua damai, dan secara agama dia juga bisa diterima. Nah, apakah bisa, saudaraku? Ini kita nggak ngerti. Kita wait and see. Tetapi menurut saya dengan adanya Donald Trump yang terpilih menjadi Presiden Amerika, nanti akan ada perdamaian. Kemarin, saudaraku ya, begitu Donald Trump terpilih, harga emas yang selama beberapa waktu menjelang pemilihan presiden itu terus melejit. Kalau dikhawatirkan kalau Kamala Harris yang menang itu pasti akan jebol naik sampai setinggi-tingginya itu harga emas sebagai substitusi daripada saham dan sebagainya. Tapi setelah Donald Trump dinyatakan menang, langsung koreksi, saudaraku. Koreksinya cukup tajam. Ya, inilah gejolak-gejolak di dunia yang terjadi. Tetapi kita berharap supaya kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari, mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, dan agenda Tuhan yang Tuhan titipkan pada kita, yang Tuhan bebankan pada kita adalah Injil akan diberitakan kepada segala suku bangsa, dan setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi fokus kita ke sana, saudaraku, karena apa yang dinubuatkan harus terjadi. Tetapi kita terus bekerja sebelum Tuhan datang, sebelum ditutupnya akan zaman bangsa-bangsa kafir. Ya, saya akhiri dengan ayat yang berkali-kali sudah saya sampaikan ya. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia atau misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, maksudnya keras hati, sampai jumlah yang penuh dari
bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, kapan jumlah penuh dari kita, bangsa Indonesia, bangsa Filipina, bangsa Thailand, bangsa China yang terus masuk ke dalam tubuh Kristus, masuk ke dalam eklesianya Tuhan itu. Kalau genap, maka ayat 26 akan tergenapi. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini adalah janji Tuhan, di mana ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Yaitu kesadaran mereka bahwa yang ditikamnya 2000 tahun yang lalu itu adalah Sang Mesias yang sejati. Mereka bertobat dan mereka beroleh selamat. Ini misteri, saudara. Tapi kita percaya dan fokus kita adalah ayo kita terus bergerak sebelum semua yang ditulis dan dinubuatkan dalam ayat-ayat kitab suci ini tergenapi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.